Ida tadi yang disampaikan Pak Jansen ketemu dengan orang tua itu setelah cacat. Sebelum cacat disembunyikan dicari orang tuanya. Setelah tidak berguna baru dikembalikan ke orang tua. Setelah cacat seperti yang sekarang ini, 1 rupiah pun, tidak usah 1 juta. 1 rupiah pun tidak dapat santunan. Keprihatinan yang sangat besar kepada Bapak Ibu sekalian yang mengadu kepada kami hari ini, korban daripada Oriental Circus Indonesia. Kami sudah mendengar tadi curhat daripada korban yang diwakili oleh korban, salah satu korban. Mungkin kami ingin mendalami pimpinan, yaitu ingin bertanya kepada pihak pengelola. Tadi kan diceritakan bahwa pada saat awal para korban ini diambil dan dimulai dibawa itu di usia yang dini sekali menurut saya, di usia 5 tahun. Kami ingin bertanya, niat awalnya apa Pak? Kok kenapa harus mengambil anak-anak usia dini untuk dijadikan pemain sirkus? Dan apakah memang tadi kan sudah disinggung juga masalah ada kontrak juga yang katanya sempat disiarkan bahwa para korban ini mau disekolahkan. Nah, bagaimana tentang kejelasan kontrak tersebut? Apakah memang dari niat awalnya memang benar-benar tidak mau menyekolahkan tetapi hanya untuk menjadikan pemain sirkus atau bagaimana? Saya ingin mendengar itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana tempat tinggal mereka pada saat mereka menjadi pemain sirkus itu sendiri. Kalau tadi kami mendengar bahwa ada perilaku-perilaku yang sangat tidak terpuji menurut saya kepada para korban apalagi ini di usia dini. Saya ingin mendalami lagi bagaimana tempat tinggal mereka di sana pada saat itu. Sampai mereka ini mempunyai trauma-trauma yang luar biasa sekali. Dan saya ingin melihat apakah memang dari pihak pengelola ini menyediakan tempat tinggal yang baik juga untuk mereka atau bagaimana. Mungkin nanti pun bisa diceritakan oleh para korban juga bagaimana kondisi real di lapangan pada saat itu. Karena ini korbannya bukan cuma 1, ternyata ada 11 ya yang datang ke sini. Mungkin nanti bisa disampaikan secara detail, tidak apa-apa Bapak Ibu sekalian. Jangan ada keraguan untuk menyampaikan unek-uneknya, silakan curhat kepada kami. Kita bongkar ini secara terang benderang semuanya, agar keadilan itu sampai kepada para korban yang mencari keadilan hari ini. Terima kasih pimpinan. Siapa lagi? Oke, silakan. Terima kasih pimpinan. Yang terhormat pimpinan Komisi 3, anggota Komisi 3 dan para korban dari Dirkrimum, Reskrimum dan dari pengelola Taman Safari Sirkus. Tadi ada yang disampaikan bahwa pertanyaan kepada ini dari pengelola sirkus. Pernah ada yang jatuh. Ya, ada yang jatuh di sini pada poin 8 dari ketinggian 15 meter. Ada yang keseleo, ada yang patah tulang, namun tidak diberi pengobatan hanya diberi pengobatan seadanya dan tidak dibawa ke rumah sakit, gitu. Apakah benar ini terjadi seperti itu? Minta dari sirkus dan dari korban. Kemudian terjadi kelumpuhan juga. Inilah kira-kira yang mendapatkan dari rekomendasi dari Komnas HAM bahwa ini terjadi pelanggaran HAM. Nah, ketika terjadi pelanggaran HAM ataupun ini terjadi tindak pidana dari pihak Polda Jawa Barat, kami mohon penjelasan ini apa langkah-langkah yang sudah diambil oleh Polda Jawa Barat di Reskrimum. Apakah sudah ada langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat ini terhadap
yang dianggap pelanggaran HAM atau terjadi tindak pidana di sini. Karena orang jatuh itu kan sesuatu yang kemungkinan terjadi tindak pidana di situ dan tidak dilakukan secara serius untuk pengobatannya segala macam. Yang ketiga masalah anak-anak ini. Mulai tahun berapa itu kan eksploitasi terhadap anak-anak. Kenapa? Memang boleh apa enggak dilakukan itu? Karena niat awalnya hanya mau disekolahkan ke luar negeri, malah dilatih jadi sirkus. Jadi seolah-olah ada penipuan di sini sehingga terjadilah pelanggaran-pelanggaran yang selanjutnya. Nah, ini mohon penjelasan dari Polda Jawa Barat dengan korban mungkin nanti bagaimana perjanjiannya, terus kondisi-kondisi yang sebetulnya rekomendasi Komnas HAM itu segera ditindaklanjuti supaya kalau memang perlu ditutup ya ditutup aja daripada orang jadi korban. Ini manusia mencari uang bisnis tapi tidak memperhatikan hak-hak asasi manusia. Untuk apa? Untuk apa kita berbisnis mengorbankan manusia, orang-orang yang tidak perlu jadi korban? Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nurdin. Mungkin Pak Nurdin ini sirkusnya udah tutup. Udah tutup. Jadi situasi yang disampaikan oleh para korban ini sebenarnya ujungnya kalau lihat tadi kita baca rekomendasi Komnas HAM. Pak lawyer kan jelas ya, secara kekeluargaan, secara bagaimana harapan-harapan yang 11 orang ini meminta keadilan, Pak Jansen. Jadi sebenarnya teman-teman, ini gampang nyimpulinnya sih. Kuasa hukum sini duduk sama-sama, mungkin disaksikan oleh Direskrim Polda Jabar, untuk memenuhi obrolan yang kiranya bagaimana ini selanjutnya. Bagaimana hak daripada mereka-mereka dalam prosesi yang terdahulu, agar minimal mengobati yang terjadi. Mungkin itu Pak Jansen. Jadi pertanyaan kalau ngomong hukum, kita tanya nanti sama Pak Krim Polda Jabar. Pasti ngomongnya ntar kadaluarsa. Jadi bingung. Ini pihak yang 11 orang ini cuma minta keadilan aja Pak Jansen. Dihadiri oleh para teman-teman anggota DPR. Jadi kiranya pertemuan di ruangan ini, di tempat rakyat ini adalah meminta semua pihak untuk berkeadilan. Kalau lewat penegakan hukum, pasti nggak akan pernah ketempuh apapun. Karena kondisinya pasti kadaluarsa. Benar nggak Pak Polda Jawa Barat? Tapi di sini kita jangan mentang-mentang, wah udah kadaluarsa jadi nggak bisa. Jangan juga, nggak boleh. Adalah rasa iba, adalah rasa bagaimana Pak Jansen untuk menyikapi mereka-mereka yang penuh harapan untuk keadilan. Mungkin Pak Jansen juga sudah berumur, punya masih rasa perasaan. Yuk silakan duduk kedua belah pihak bersama-sama. Agar di hadapan di komisi ini, di rumah rakyat ini, Bapak dan Ibu merasa juga meminta keadilan secara terbuka. Jangan nanti simpang siur di luaran tentang ini, eksploitasi. Kagak ada benernya pasti. Dan semua yang ngadu di ruang publik sekarang, pada pokoknya cuman berperkara lu eksploitasi. Lu begini, lu begitu. Nah setelah datang ke sini, harapan mereka cuma pengen keadilan. Harapan Pak Jansen. Nah izin teman-teman,
Kalau kita kulitin ini urusan, nggak akan selesai. Hanya bisa diselesaikan para pihak duduk sama-sama dengan kepala dingin. Apa yang diharapkan 11 orang ini kepada Pak Jansen dan pengelolanya. Walaupun ini kan udah tutup ceritanya. Tapi ya Pak Jansen, mereka masih punya harapan lah. Minimal yuk duduk sama-sama, kira-kira apa sih yang akan untuk dipermasalahin yang bisa selesai secepatnya. Saya harap keluar dari sini Bapak dan Ibu komunikasi untuk bertemu. Kira-kira begitu ya teman-teman ya. Nah, supaya Bapak Ibu di hadapan masyarakat seluruhnya ingin meminta keadilan, datanglah ke sini dengan semua upaya. Tapi juga jangan semena-mena, nggak boleh. Ada unsur penegakan hukum, perlunya mereka adalah untuk menjadi seorang yang bisa menengahkan. Pak Jansen setuju nggak kira-kira para pelapor ini dengan harapan-harapan kebaikan Pak Jansen terbuka di ruangan ini? Kalau Pak Jansen bilang, saya siap Pak. Nah, jadi senang Pak, Bapak selesai ruangan ini, sama-sama kita berjabat tangan dengan menyetujui bagaimana menyikapi selanjutnya harapan-harapan dari yang 11 orang ini. Silakan Pak. Bapak Ketua Pimpinan dari Komisi 3, mungkin saya mau klarifikasi dulu. Tidak sepihak, karena sekarang kan kita sudah dirugikan. Nama-nama dirugikan kemana-mana dengan maklum melakukan media-media yang tidak bertanggung jawab dan belum ada kebenarannya. Tentu kami juga minta Komisi 3 ada keadilan bagi kami. Kami juga punya karyawan sekarang ribuan Pak, ada 5 ribuan. Kalau satu keluarga ada 45 ribu orang, ada 20 ribuan yang perusahaan tanggung jawab. Tentu kita juga kasihan mereka semuanya. Dan juga bisa tunjukkan kita juga bagaimana masyarakat sekitar lingkungan sana. Mereka juga harapan untuk daripada perusahaan ini. Dan begitu juga daripada bagaimana ke Pemdanya, bagaimana supplier yang semuanya. Itu menakutkan daripada perekonomian dari kota kita. Dan perkenakan saya mungkin menjelaskan dulu supaya mengimbang, karena saya terus membungkam dan kita via sirkus membungkam, karena ini udah almarhum juga orang tua kami, asal usulnya sudah tahun sekali ke mereka. Tadi tanya pertama dulu yang dijawab sana, tolong Bapak mungkin kan itu diserahkan ke orang tua saya. Nah kan saya juga nggak tahu, kan saya masih kecil juga di sirkus sama-sama mereka semuanya. Dan bedanya nggak berapa. Dan diserahkan sana, perjanjian apa kita tidak tahu juga. Tapi kan sudah, ya Bapak Ketua, maaf ya, mereka sudah diterusurkan ke tempat-tempat mereka punya, mana kan dari panti asuhan, dari mana semua. Mereka sudah kenal, mereka datang ke rumah, ini semuanya, menitip semuanya. Dan kadang-kadang kita malu ngomongkan ke media, nanti kan kode etik seseorang, ada HAM. Nah kalau sini saya juga mungkin izin ya saya buka-bukaan. Kalau enggak nanti jangan hanya sepihak kami dirugikan kita nggak ngomong. Tapi kalau kita ngomong kan sama-sama merasakan bagaimana ini kan. Saya contohkan dulu, ada 2 contoh saya bawa sini kalau izinkan Bapak Ketua itu. Ya. 1 menaikkan IDA Pak. Untuk IDA mengalami suatu ya tuduhannya kepada kami atau melantarkan saudara Ida ini, memang Ida mengalami kecelakaan kerja, yaitu saya tidak bisa mengungkapkan itu betul kejadian, bahwa yang namanya sirkus memang penuh resiko. Saya sendiri juga sakit juga Pak, pinggang. Saya tapi tidak main terapis Pak, saya mainnya adalah
main akrobat Pak. Nah itu semua tentu ada kedisiplinan untuk standarnya, kedisiplinan untuk kepada semua segala-galanya. Namun kami memiliki bukti waktu jatuh langsung pakai pesawat Garuda, yaitu tiketnya ada, nanti bisa dilakukan. Juga di bawah tanggal itu juga masuk ke rumah sakit Sumber Waras, dioperasi dengan dokter yang ini ada juga buktinya, dan juga dirawat, dan itu Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, yaitu satu operasi pada zaman itu 39 juta ada kwitansinya pada tahun 89 ya. Sebelum krisis moneter Pak, itu jelas sekali, berat sekali buat kita mungkin bisa tutup semuanya. Tetapi apa itu semuanya? Karena musibah Pak, kita usahakan. Langsung pesawat, langsung jalan, langsung pesakit. Dan 3-4 bulan ada juga yang mengurus di rumah-rumah yang ada semua Pak. Ya, nanti bisa diunjukkan semua juga. Dan kami juga memiliki bukti bahwa Ida bekerja digaji, ada gajinya. Dan mereka Sabtu Minggu bisa pulang ke rumahnya. Karena orang tuanya datang, udah lihat, udah tahu. Ya, saksi-saksi semua ini yang masih ada sekarang kami bawakan sini, itulah semua yang kita lakukan. Jadi tidak kita bilang sewenang-wenang dilantarkan, tidak Pak. Sampai akhirnya, yaitu terapi ada juga puluhan juta terapinya. Jadi 3 rumah sakit, ada dokternya datang ke rumah. Nah, jadi mestinya di tempat rumah karena bosan katanya di rumah sakit, dibawa ke rumah kita orang almarhum, ya rumahnya disiapkan satu kamar, ada kamar mandi sendiri, ada suster, semuanya dilakukan, diantar ke rumah sakit, dokter datang begitu semuanya, bolak-balik, lalu bosan, ya kita daripada rumah mungkin sendirian, anak-anak, kita pergi ke dikerjakan administrasi aja di Cisarua, tidak kerja, hanya administrasi amin aja. Itu juga ada kamar, ada suster, Sabtu Minggu pergi pulang ke rumahnya. Nah itu sudah tahu orang tuanya jemput semua. Nah satu waktu memang orang tuanya jemput mau bawa pulang, ya sudah selesai kan. Itu Pak sebenarnya. Jadi sudah pulang ke rumah, minta mundurkan diri semuanya. Itu jelasnya pada satu kasusnya daripada Ida, supaya keadilan juga saya di sini bagaimana pertanggungjawabannya. Kita bawa ada berapa puluhan sampai setumpuk bukti-bukti kwitansi yang kebetulan masih ada itu semua cari. Nah itu hasilnya. Dan dokter apa semua kita tercatat. Jadi yang terhormat juga memang itu yang terjadi yang sesungguhnya, bukan kita bermain-main. Sungguh-sungguh terjadi dan sungguh-sungguh kita lakukan. Dokter terbaik, saya ingat Dokter Lukas terbaik itu di Sumber Waras, itu yang dipanggilkan. Bahkan bagaimana janjinya itu sampai orang tua saya, ada orang rumah yang lebih tahu Pak. Nah ini Pak, yang itu kan. Kalau yang kedua kali lagi ini saya mohon juga izin kepada Dewan yang terhormat sekali, supaya jangan difitnahkan seperti dijelekin semuanya sampai kita terus tekan. Karena kalau kita mau keluarkan nanti katanya orang besar tekan kecil, kan nggak enak juga. Atau etika dibongkar. Kalau dulu Komnas tahu bongkar riwayat mereka ketahuan ada bunker apa. Nah kita silakan, ya udah diperiksa Pak dulu rumah orang tua saya ya di Cisarua, rumah khusus dan semuanya. Dan bisa dilihat sampai sekarang juga. Nah, saya mau contohkan satu lagi, minta izin. Tapi kalau ini ngomong ya minta izin sekali, kalau terbuka sekali ini semuanya. Supaya ada keimbangan. Yang pelapor gitu juga, jangan sembarangan. Negara kita punya hukum juga. Tapi kita terus diam. Tapi karyawan kita tuh teriak, kenapa nggak ada gini semuanya. Nah ini juga ngomongkan. Tapi kami hewan yang kita sayang, apalagi manusia.
Nah, tapi yang lain-lain kita nanti saya akan satu persatu ngomongkan bagaimana kan ya. Baik, saya contohkan ini dulu, Pak Ketua, mohon izin kalau semuanya, atau satu ruang ini mungkin dekat terbuka. Nah, Pak Jansen, ya, saya potong ya. ya. Saya paham apa yang Bapak maksud. Bapak kalau ceritain nanti seolah-olah Bapak membela diri. Ya, betul. Walaupun benar Bapak mengklarifikasi. Ya, betul. Pihak sini juga sama. Pasti akan juga mengatakan bahwa posisinya dalam kondisi yang berbeda. Saya sebagai pimpinan dalam rapat ini saya minta Pak, dalam situasional ini, pihak sini juga jangan akhirnya menyampaikan menggebu-gebu. Tadi awal kan saya tanya, siapa yang suruh? Atas kemauan sendiri kah? Atau ada orang lain yang ada menuntut? Udah pokoknya hajar aja dulu. Kan kita nggak tahu, makanya saya di awal bertanya. Di tengah-tengah pun saya tadi bilang, jangan semena-mena. Itu maksud dan tujuan saya ngomong tuh ada alurnya. Disampaikan tadi, menyampaikan klarifikasi. Mau salah benar Pak, pasti orang pengennya benar semua Pak. Nggak ada yang mau kalah, nggak ada. Tapi kan saya minta tadi, kalau Bapak merasa dirugikan dengan situasi ini, di sini juga merasa dirugikan dalam kondisi yang berbeda. Makanya duduk sama-sama Pak. Bapak merasa bahwa saya minta dari para pelapor misalnya, tolong lurusin dulu. Jangan ngomong semau-maunya, bilang dieksploitasi lah, inilah segala macam. Nanti Pak Jansen jabarin lagi, nanti nggak selesai nih barang Pak. Nah, di sisi momen ini Pak Jansen, kiranya juga sama-sama duduk. Apa harapan Pak Jansen? Pak Jansen memang minta diklarifikasi, terbuka di media bahwa situasi ini adalah begini misalnya. Itu bisa Pak. Yang penting Bapak dan sama-sama duduk. Jangan nanti kalau Bapak mau klarifikasi nih, pening pala kita Pak. Dirkrim juga pening palanya. Karena harus ngecek 35 tahun lalu. Parah nanti. So, saya minta Pak, nanti duduk sama-sama. Bapak merasa dirugikan karena satu grup saya terkena eksploitasi berita. Dirugikan kami. Bagaimana untuk penyelesaiannya? Ntar di sini, oke Pak, saya juga minta harapan ke Bapak, Pak Jansen. Tapi tolong penuhin dulu terkait dengan apa yang menjadi perdamaian bersama. Supaya enak Pak, Bapak juga mungkin juga merasa dirugikan secara ruang publik. Wah katanya begini, baru satu yang diceritain tadi kan Bapak udah sampein. Nah kita harapannya Pak Jansen dan pihak sini duduk sama-sama Pak. Duduklah, nanti orang tengahnya Dirkrim Polda Jabar. Mana-mana yang mesti diselesaikan secara ruang terbuka disampaikan dan di bawah meja. Kalau tadi sesuai Komnas HAM sampaikan kan kekeluargaan. Kalau ngomong nanti Bapak benar terus, ntar yang di sini salah. Bapak nanti dihujat lagi. Oh, you mentang-mentang orang kaya jadi ngomong seenak-enaknya. Salah lagi Pak. Tapi yang di sini juga nggak boleh juga menuduh bahwa ini nggak benar, nggak bisa ini. Tahu-tahu di sini ada bukti. Oh ini loh, ini dikasih loh. Jadi jangan sampai gitu. Kita pengen di ruangan ini Bapak dan Ibu ketemu, menyatukan satu persepsi yang sama. Ya udah, kita memang mungkin salah. Yang sini, ya Pak, saya mungkin ceroboh Pak, udah bikin konten Pak. Yang semuanya belum tentu benar. Bukan begitu Pak Dirkrim? Jadi izin Pak, daripada nanti cerita banyak nih, kan kita nih kerjaannya masih banyak Pak juga nih Pak. Jadi kiranya Pak Jansen sama tim lawyer sini duduk sama-sama, yuk dudukin, barengin apa kehendak Bapak, kehendak sini tadi udah disampaikan, supaya jangan lagi ada tuh berita-berita pihak pelapor dan pihak pengelola kiranya duduk bersama. Setelah nanti keluar ruangan ini, kalau ada wartawan yang tanya, sudah kami sampaikan bahwa kita akan duduk bersama, saling silang apa yang menjadi apa yang mesti disampaikan kedua belah pihak. Jadi Pak, kita ini Pak jadi orang gede salah, orang kecil salah Pak.
Berat Pak. Jadi kita ini berat. Kita mau belain ke kanan salah, ke kiri salah. Tapi kita nggak mau belain dua-duanya Pak. Kita pengen bapak dan ibu sama-sama duduk, selesaikan permasalahan secara damai. Kekurangan pasti ada, di sini apalagi. Pasti ada kekurangannya. Dari kekurangan itu yuk sama-sama. Agar jangan jadi liar di republik ini cuman gara-gara ngomong eksploitasi. Sedangkan eksploitasi banyak Pak. Kemarin di Jakarta, di Priuk Pak, eksploitasi jalan Pak. 10 jam macet Pak. Sebel Pak. Itu eksploitasi juga namanya. Tapi karena ini Pak udah di sini, keluar ruangan ini, selesai rapat. Mari kita secara pikir dengan cara damai yang baik-baik. Tepuk tangan dulu buat Tikda semua. Izin Pak, izin kan kalau tidak dari kalau saya lihat hati kan semuanya kan juga rasanya keadilan kurang. Kan kelihatannya nanti image itu mereka tuh melari, kan tadi sudah mendengar. Nah kenapa melari? Nah ini kan satu tunggak dasarnya Pak, kenapa melarikan diri, kenapa ini semuanya, itu kan diumumkan. Nah saya contoh dulu satu supaya bisa lebih jelas lagi dari Dewan yang kami hormatkan. Kalau enggak kan masih di beningnya, oh lari, dipukul, di ini pakai, ini kan. Kalau patok sirkus Pak, lebar sekitar sepaha kita Pak, 1,5 meter. Itu kalau untuk bermukul orang, ngangkat 2 tangan juga nggak bisa Pak, mau bagaimana ngayunin Pak. Itu untuk ditancap ke tanah, untuk ngikat tambang. Jadi itu 1,5 meter atau begini semuanya. Nah kalau di setrum katanya, loh, ya kalau kita ada setrum saya, mungkin saya mati Pak, langsung jantung stop Pak. Untuk gajah itu semuanya. Dan itu kan nggak dipakai semua Pak. Ada kita bawa saksi nanti bisa ngomong Pak. Jadi Dewan juga pimpinan bisa dengar semua Pak. Kalau nggak, ini kenapa ada setrum itu untuk menjaga kalau gajah ngamuk bagaimana kepada itu ada atau bagaimana terakhir ditembak mati gitu semuanya, ada alat senjatanya, itu peraturan dari polisi ada Pak. Nah baik Pak, barangkali ini saya mesti ngomong dulu, kalau nggak kenapa melarikan diri. Nah ini kan semuanya kalau kita ini mungkin baru bisa mengetahukan, ya mohon Dewan juga yang terhormat, bukan ini kan kita sudah kepaksa ini kan mesti jelaskan semua, jadi mengimbangkan, tidak dikamikan. Nanti juga bisa ada saksi-saksi sini Pak. Itu Pak Ketua saya minta mohon. Bagaimana? Ya itu penting ya. Ya misalkan Pak, ya kalau mereka melari kan tentu melanggar disiplin Pak. Apa itu Pak? Nah itu kan susah kami mau ngomong sini kan, melakukan yang ya persetubuhan yang tidak jelas itu Pak. Lalu hamil, lari, gugur kan. Itu Pak. Nah ini bukti ada Pak. Kawin lagi, bukan kawin Pak, hubungan gelap. Nah ini kan yang mesum begitu kan, hubungan mesum, hubungan yang di luar nikah. Iya itu begitu terjadi, terjadi begini semuanya. Nah kalau itu kita keluarkan nanti apa keluarganya, nanti bagaimana Pak? Atau punya dan juga pindah-pindah. Ada yang sudah punya istri di satu tempat, masih itu juga berbuat. Nah ini Pak. Jadi kami juga serba susah. Nah kita juga ada bukti-bukti semua kenapa kita ini semuanya. Itu yang kadang-kadang kita tuh kalem gitu semuanya kan sudah melaksanakan apa yang dulu Komnas HAM sudah lakukan, berdamai semua sudah dilakukan. Kapan selesai nanti kalau saya udah meninggal kena anak saya lagi, tapi kan perusahaan udah nggak ada, tutup semuanya Pak. Udah lain ya, jadi itu kan yang nggak benar. Kalau dulu nekat semuanya di sini, ya kita udah doakan biarlah mereka dapat tempat yang baik semuanya, dan mereka juga nggak ganggu semua. Sekarang kok orang-orang nggak ada semuanya ini ditimbulkan lagi, bahkan sekarang menimpanya hampir kita ketahuan malu sekali dengan semuanya. Tetapi yang tahu nggak benar semua juga pengen ceritakan ini nggak benar, berita ini nggak benar.
Nah ini Pak Dewan yang kami terhormat, itulah kita juga sini semuanya, bukan kita bilang ini, kita juga pemain, saya juga pemain juga Pak. Kita juga pemain sama artikannya. Jadi masing-masing ada yang perbuatan masing-masing ini. Kalau benar-benar ya lakukan ini. Ya, kalau mau Sip, sekarang, Pak Jansen. Terima kasih. Teres. Terima kasih. Aman. Pak Jansen keluh kesah udah selesai. Silakan Pak Kuasa Hukum. Terima kasih pimpinan. Pak Kuasa Hukum sebentar sebelum ngomong. Jadi jangan nanti ngomong lagi, ntar ini bagaimana begini, jangan lagi ya. Ini agar di ruang terbuka ini secara transparan, keluhan masing-masing kita dengerin. Dan saya harapannya cuma satu, keluar dari ruangan ini Bapak dan Ibu bersamaan duduk, apapun resikonya. Jangan lagi ada UAI, ntar begana begini. Pak Jansen, apapun pasti salah. Mau hubungan gelap lah, ini lagi hubungan gelap, memang gelap-gelap enak Pak. Jangan lagi ada hubungan terang lagi, nggak ada lagi itu, nggak ada Pak. Wis sudah pokoknya pengen duduk sama-sama minta diperhatiin nih Pak. Cuman itu doang, lebihnya nggak ada. Nah silakan. Terima kasih pimpinan. Memang tidak ada ujungnya kalau saling berdebat. Tetapi apa yang disampaikan Pak Jansen tadi bahwa ada bukti-bukti, tolong kami dikasih bukti bahwa sekian puluh tahun bekerja mereka itu mendapatkan gaji. Ida tadi yang disampaikan Pak Jansen ketemu dengan orang tua itu setelah cacat. Sebelum cacat disembunyikan dicari orang tuanya. Setelah tidak berguna baru dikembalikan ke orang tua. Setelah cacat seperti yang sekarang ini, 1 rupiah pun, tidak usah 1 juta. 1 rupiah pun tidak dapat santunan. Maka kembali lagi kalau ini kembali ke rekomendasi Komnas HAM, selesai kekeluargaan, nggak pernah dijalankan. Oke, 1. Yang kedua tadi disampaikan orang tuanya anak-anak ini yang menyampaikan ke bapaknya Pak Hadi. Ini Lisa saksi hidup yang ngambil Pak Jansen. Kasih kesempatan dia cerita bagaimana dipisahkan dengan orang tuanya, dia nangis di dalam mobil itu. Mumpung ada. Bagi saya ini pelanggaran berat. Ayolah, apa yang disampaikan oleh pimpinan tadi, niatan baik itu diterima dengan lapang dada. Dan ini tidak bicara soal 11, masih ada yang di luar yang tidak bisa hadir di sini, tapi mereka adalah kabur dari sirkus. Kalau memang kekerasan, tidak mungkin kabur. Tapi karena banyak kekerasan di situ, usia 5 tahun, 10 tahun, belum berani kabur. Setelah di atas 16 tahun, baru berani kabur. Kasih kesempatan ibu-ibu ini cerita supaya ada hal bahwa ini masa lalu. Betul dulu belum ada undang-undang HAM, belum ada undang-undang pelindungan anak, betul. Tetapi sekarang ini sudah ada undang-undang pengadilan HAM, potensi dibuka kasus. Karena tidak mengenal kadaluarsa. Tetapi karena pimpinan sudah punya itikat baik, kami diam. Tapi kalau ternyata saling menyalahkan, menyudutkan, tentu mereka-mereka ini juga emosi. Dipisahkan dari orang tua loh ini. Bertahun-tahun. Tidak bisa ketemu. Kecuali setiap bulan orang tuanya datang ada bukti foto. Ini loh orang tuanya Butet. Ini orang tuanya Ida. Buktikan mana itu setiap bulan. Setiap tahun misalnya. Nggak ada sama sekali. Sampai hari ini mereka ini mayoritas tidak tahu asal usulnya. Kasih kesempatan, ayo. Dulu yang ngambil siapa? Pak Jansen. Di mana diambilnya? Di Mangga 2. Cari orang tuanya. Nggak ada kesempatan itu pimpinan. Terima kasih. Oke, kan apa saya bilang? Nggak ketemu nanti. Dan yang benar Pak Jansen, dengan segala kerendahan hati, dengan segala keterbukaan perasaan, pikiran Pak Jansen sebagai juga pemain, ini sikapi dengan seksama, yuk duduk sama-sama. Gak usah cari kesalahan, pasti gak akan benar. Dirkrim nanti pusing lagi kerja baru Pak. Balik lagi mikirin, datengin lagi itu tempat TKP, ntar orang tua diundang, periksa. Duit anggarannya kagak ada ngurusin penyelidikan khusus sirkus nanti. Jadi Pak Jansen dan tim, berkenan ya duduk sama-sama. Di sini juga berkenan ya, jangan lagi ngomong di berita. Udah stop berita, nggak ada lagi berita. Dah, duduk sama-sama. Kalau seminggu nggak selesai, datang lagi sini, baru kita laporin ke Polda. Mana yang benar, mana yang salah, nanti baru berlanjutlah prosesnya.
Demikian Pak Jansen, supaya jangan ini ntar bilang ini, oh ini orang tua begini, pusing Pak. Lebih baik duduk sama-sama, disaksikan oleh Pak Dirkrim Polda Jabar, mana yang baik, mana yang salah, mana yang kurang, mana yang oke, dudukin sama-sama. Pertemukan perwakilan dari pengelola, perwakilan dari sini pertemukan duduk sama-sama untuk menjadi pembahasan yang lebih lanjut. Nanti kalau sudah final, Bapak udah oke kanan kiri, nah, Bapak kirim surat ke Komisi 3. Terima kasih Pak, sudah selesai. Nah, kita senang dengarnya. Kalau gini Pak, ini warga-warga ini Komisi 3 nanti enggak selesai-selesai juga. Pak Jansen, Pak keluarga dari para pemain sirkus, mantan pemain sirkus, terima kasih sudah hadir di sini. Kita berharap Bapak Ibu mendapatkan jalan yang cukup ringan dan mendapatkan jalur yang cukup luar biasa. Pak Dirkrim mohon bantuan untuk kedua belah pihak duduk sama-sama. Lawyer juga nanti mungkin dari lawyer sini jangan berdasarkan nanti ntar wah ini berdasarkan Komnas HAM, ini begini, jangan juga. Keterbukaan aja, hati yang luas dibuka. Jadi jangan nanti ntar Bapak dianggap menang-menang berduit, ntar kita merasa orang kecil, jangan ya Pak ya. Pak lawyer nanti juga jangan emosi kalau ketemu. Bapak Jansen juga diwakili dengan perwakilannya juga tenang, satu sama lain duduk, cari jalan tengah yang terbaik bagaimana, tidak pada posisi kesalahan dan jangan lagi ada di ruang publik untuk konten atau berita. Saya akan beritain ini kepada berita nanti setelah keluar dari ruangan ini untuk menyampaikan bahwa Bapak Ibu adalah pengen keterbukaan untuk mencari damai, tujuan yang lebih indah dan lebih tenang. Terima kasih teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Pimpinan, Ya. andai kata tadi waktu yang disampaikan 1 minggu tidak ada kesepakatan apa? Itu tadi saya bilang laporin aja. Pimpinan begini, di dalam surat kita yang kita ajukan kepada pimpinan Komisi 3, kecil bagi kami bahwa kalau ada itikat baik dari OCI maupun Taman Safari, kita keterima. Tetapi kalau dilihat dari sambutan jawaban-jawaban di media, kok menurut saya kecil untuk bisa, sebab mereka juga sangat tersakiti. Karena jawabannya tidak mengakui. Kalau bagi kami sederhana, oke lah soal kekejaman pembuktiannya susah. Tetapi diambil sejak kecil, dipisahkan dengan orang tua, itu pembuktiannya mudah dan mereka mengakui itu. Dan ini pelanggaran HAM berat, apalagi di dalamnya terjadi perbudakan. Dan terus terang ini sejarah kelam yang menurut saya, ayo kita ungkap, kita akhiri. Harapan kami di Komisi 3 lah kita mendapatkan keadilan ini, sehingga tolong jangan langsung diberikan kepada pihak kepolisian. Nyatanya kasus ini sudah pernah di SP3 oleh pihak kepolisian dan itu sungguh mengecewakan buat kita. 97 dilaporkan, 99 SP3. Tanpa pelapor juga dikasih tahu. Jadi sekali lagi kami berharap ada keadilan di sini, ada peluang undang-undang HAM digunakan, undang-undang pengadilan HAM digunakan supaya sejarah kelam ini bisa mendapatkan keadilan. Terima kasih pimpinan. Terima kasih. Pokoknya itu 97, 98 tadi bilang 97? 99. Ini 2025, tenang aja. Jangan khawatir, polisi sekarang lebih takut untuk keterbukaan. Dan kami percaya Komisi 3. Nah, karena percaya kasih waktu. Kalau 7 hari tidak diberikan ruang yang baik, Bapak laporin lagi. Nanti kita yang pantau urusannya. Siap. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.